wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan saya Helia, calon guru penggerak dari SDN 01 Busana Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas modul 3.1 mengenai proses pengambilan keputusan. Pada kali ini saya didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah Kelas 1 Sana, Bapak Heri Susanto MTD. Langsung saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Apa kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah kelihatannya seger banget, ceria. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak, izinkan saya pada kesempatan ini berbincang dengan Bapak keterkaitan dengan tugas saya yang ingin diselesaikan, yang ini mengenai modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan. Langsung saja Pak ya. Iya, Bu. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Boleh, Bapak Bu. keterkaitan tugas saya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Bu. Ya, insya Allah kami sangat terima kasih atas semua kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya ya pagi ini ya. Tidak, Bu, silakan. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Lalu mengenai permasalahan atau biasanya kami akan bertanya dulu Ya, seperti apa sih sebetulnya permasalahan itu. Nanti setelah kami dapatkan informasi, tentunya dari informasi dari sumber-sumber yang mungkin mendekati ataupun yang tahu, yang mengerti, kita tanyakan seperti apa sih kejadiannya, kita tanya dari orang, kemudian nanti mungkin seandainya memang kita pun akan tanya lagi bagaimana dan seperti apa. Biasanya kami musyawarah. luar biasa ya Bapak ya. Terus selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak. Nah, atau sama-sama di situ mengandung nilai kebajikan Bapak? Terima kasihnya, seperti yang tadi saya sampaikan, apapun yang terjadi di tempat tugas tersebut, apalagi ini yang berhubungan dua-duanya baik, kita akan mencari informasi dengan sejenak-jeniknya, informasi yang ada. Setelah itu kita akan musyawarahkan mana yang terbaik, mana yang harus didahulukan, dan itu selalu Bu, kita mengambil keputusan supaya apa Bu? Supaya pengambilan keputusan itu bersifat objektif dan bisa dilaksanakan banyak, dan mana yang lebih utama, walaupun itu dua-duanya. Luar biasa sekali Bapak. Intinya dikedepankan musyawarah untuk Iya. mencapai kesepakatan. Masya Allah luar biasa sekali Bapak. Baik, untuk selanjutnya kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak laksanakan selama ini Bapak? Ya, biasanya gini Bu, untuk masalah ataupun mengambil keputusan, Siap. biasanya kami pelajari dulu Bu, perbahasan ada apa yang harus dilakukan, kami pelajari dengan baik, kemudian biasanya kami harus terjun langsung Bu, Siap. supaya kami bisa melihat secara langsung keadaannya seperti apa, kondisinya seperti apa, supaya kami paham harus mengambil keputusan seperti apa, walaupun mungkin tetap kita harus melakukan musyawarah. Nah, nanti setelah sudah ada sumber yang banyak, semua keputusan ada di kami untuk mengambil keputusan yang terbaik Baik. bersama-sama. Baik. Barangkali selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi sekarang? Hal yang paling baik itu Ya, yang dianggap efektif. efektif ya. Yang lebih efektif itu biasanya gini Bu, ketika keputusan itu bisa dirasakan baiknya untuk orang banyak. Ya, Nah, untuk satu organisasi itu kan kita harus mengambil keputusan itu harus musyawarah mufakat kalau bisa. Dan kalau memang tidak bisa, kita ambil dari secara garis besar dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi hal yang paling efektif ya disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Ya, ada seperti apa, kita ambilnya seperti apa. Apakah itu harus segera atau mungkin harus musyawarahkan lebih lanjut. Baik Bapak, dalam hal-hal apa saja yang selama ini
merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema yang Bapak hadapi di sekolah Bapak ini. Oke. Nah, ini biasanya tantangannya ketika kita mengambil keputusan dan keputusan itu belum bisa diterima oleh orang lain. Kenapa belum dia terima? Karena mungkin teman-teman di sana atau orang-orang yang melihat keputusan itu belum mendengar dan membaca atau merasakan keputusan itu belum paham, belum mengerti keputusan itu. Oleh karena itu, nah di situ bagaimana kita harus meyakinkan bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik. Nah, semua jadi kita harus meyakinkan dulu. Nah, bukti-bukti yang nanti sudah kita putuskan, pembuktiannya dalam proses dalam kegiatan-kegiatan, ini loh akibatnya, ini loh efeknya, dan inilah yang akan menghasilkan itu. Ternyata lambat laun biasanya setelah kita proses, kita jalankan, baru paham. Nah, setelah paham, ternyata saya sudah. Luar biasa sekali ya, ketika ada tantangan, kemudian Bapak bisa menyelesaikan satu persatu dengan bijaksana, dan insya Allah hasilnya sesuai dengan keinginan orang banyak dan sesuai dengan keputusan yang telah diambil secara bersama-sama tadi. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika terutama di sekolah Bapak? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur apa yang Bapak jadwalkan, apa yang Bapak jalankan? Jadi untuk menyelesaikan permasalahan, terkadang kan ada permasalahannya harus segera. Saat itu berarti ya. Hari itu juga harus segera kita selesaikan. Ya hari itu tetap walaupun seperti itu kita harus menanyakan permasalahannya apa supaya kita ketika mengambil keputusan itu nggak salah. Walaupun keputusan itu harus segera. Nah, kita dari pengalaman yang sudah dari kita bisa ada jeda. Nah, gitu. Ketika itu harus segera, ya sudah kita ambil keputusan yang sudah kita lakukan dengan sumber-sumber yang ada, informasi yang ada, terus alat yang ada, bahan yang ada misalnya ya. Itu kita ada supaya perkara itu bisa dilakukan. Tapi ada juga tahap-tahap yang mungkin harus dilalui melalui jadwal-jadwal. Itu biasanya untuk mengikuti kegiatan jadwal-jadwal biasanya permasalahan yang mungkin kita sudah tahu akan terjadi, tapi kita cegah jauh-jauh waktu. Ada santap, kita jadwalan itu kalau yang pagi supaya bisa kita minimalisir misalnya permasalahan itu jangan sampai. Ya, jadi Bapak bisa memplan atau membuat rencana-rencana ketika timbul suatu permasalahan khususnya di etika itu ya. Ini luar biasa sekali, Bapak sudah banyak pengalaman dan itu membuat itibar atau pelajaran bagi saya. Terakhir Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak banget bisa membantu kegiatan intinya kita selalu adakan silaturahmi, komunikasi dengan adanya komunikasi, koordinasi, silaturahmi itu kan ada komunikasi sehingga ada masalah itu kita bisa bersama bersama. Intinya apa kita bersama biasanya dari sana itu muncul ya solusi-solusi sehingga kita untuk memutuskan suatu perkara masalah ataupun kita punya tujuan yang ingin kita capai untuk bersama, kita bahas bersama menjadi pasti ada jalan. Kalau lagi sama. Jadi Bapak, alhamdulillah ya saya punya pimpinan yang tidak otoriter, selalu mengedepankan musyawarah dengan berbagai stakeholder yang ada di sekolah. Insya Allah luar biasa. Nah, Bapak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa atau hikmah apa yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika yang tadi Bapak telah sampaikan? Hikmahnya. Jadi gini, hikmahnya yang kita petik itu dengan kebersamaan, dengan musyawarah, dengan apa yang akan kita capai keputusan yang dilakukan bersama-sama. Semua itu keputusan yang tadinya kelihatannya berat akan lebih ringan.
luar biasa bagi saya ada pencerahan Bapak bagaimana trik-trik atau treatment ketika seorang pimpinan dalam mengambil keputusan, di mana keputusan itu tidak bermanfaat hanya bagi satu pihak, tapi bermanfaat untuk berbagai kalangan atau stakeholder di sekolah Bapak yang Bapak pimpin. Terima kasih Bapak, semua yang telah Bapak berikan, Masya Allah luar biasa buat ilmu bagi saya, dan insya Allah ke depan saya akan senantiasa mengamalkan apa-apa yang telah Bapak sampaikan, cara-cara atau teknik-teknik pengambilan keputusan yang Bapak telah bagi kepada saya. Terima kasih sekali lagi Bapak, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.